Arteria Dahlan mengakui bahwa di PDIP dia berkorban untuk Royal Family, ya, atau keluarga kerajaan, namanya juga Royal Family. Dan dia berkorban untuk keluarga Bung Karno atau cucu Soekarno yang bernama Romi Soekarno. Arteria Dahlan begitu sangat ikhlas, dan tentu saja hal ini adalah merupakan pengorbanan yang luar biasa bagi Royal Family keluarga Soekarno. Bagi saya, untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Lihat ini ya, Deddy Sitorus gue bilang dulu sama ya. Dari mulutnya Arteria Dahlan sendiri mengatakan itu adalah Royal Family. Artinya apa? Kalau kau tengok di dalam bahasa Indonesia itu artinya keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan itu dekat artinya dengan dinasti. Ya, kalau sistem di Melayu ya atau sebagian besar Indonesia kerajaan. Kalau di Cina, di Jepang dinasti. Jadi ingat ya, Arteria Dahlan sudah mengkonfirmasi bahwa PDIP adalah partai dinasti. Ya, ini Politik dinasti di PDIP memang benar-benar terjadi, dan itu keluar dari mulut Arteria Dahlan, dan dia bekerja untuk keluarga atau family Bung Karno atau family Megawati Soekarno Putri. Ya, konsep melayani Ibu Ketum. Ya, kita dengarkan pernyataan dari seorang warga yang sangat ketakutan di mana bila politik dinasti diterapkan. Siapa yang suka teriak-teriak dinasti politik? Ini, kasih tahu lo sekarang yang beneran dinasti politik. Nih, liatin. Nah, liatin tuh. Baca. Saat jatah kursi DPR Arteria Dahlan dipalak cucu Bung Karno. Bawahnya lagi. Full pernyataan Arteria Dahlan rela mundur dari DPR demi cucu Soekarno. Oh, ini belum lu dengerin dulu. Nih kan, apa yang disampaikan Arteria Dahlan? Nih, dengerin deh. Dan saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya ya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Oh, jadi gitu. Pak Arteria Dahlan kemarin pas masa Pileg itu sibuk-sibuk kampanye, sibuk-sibuk buang duit, buang tenaga, sibuk meyakinkan masyarakat untuk memilih dia kembali untuk menjadi wakil rakyat, untuk bisa masuk lagi ke DPR, memiliki kursi di DPR. Ternyata ujung-ujungnya untuk melayani Bu Mega sekeluarga. Oke. Tapi saya jadi penasaran, apakah hal ini terjadi sama semua kadernya ya? Kalau ini semua terjadi kepada kader-kader di partai yang sama, repot ya. Tapi jangan pada marah sama saya. Yang buka itu semua Pak Arteria Dahlan. Saya hanya melogikakan omongannya Pak Arteria Dahlan. Dan lagi pula, kalau kita bicara tentang manajernya itu adalah rakyat, Pak. Rakyat yang kasih wewenang kepada siapa? Rakyat itu percaya untuk dijadikan wakil rakyat. Kenapa ini enak-enaknya disuruh sama partai mau aja sih, Bapak. Dan lagi pula nih, jadi kelihatan kan Pak, the real dinasti politiknya. Kekuasaan secara politik yang diberikan karena adanya keluarga, karena adanya tante, karena adanya bibi, ya kan? Bukan karena adanya paman sih kalau yang ini. Kalau membandingin yang sama paman itu dipilih dan dipercayakan rakyat 58%. Kalau yang ini dihibahin karena mengalahin kader partainya. Aduh, pusing lah. Beda dong ya, satunya dipilih oleh rakyat, satunya enggak. Jadi pahami dulu meaning dari dinasti dong.
Jangan sampai masih ribut aja masalah dinasti politik tapi nggak paham-paham tuh. Tuh, gua kasih contoh sekarang. Tentu saja dengan pelaksanaan dinasti di PDIP tentu saja membuat Deddy Sitorus yang kuar-kuar menuduh keluarga Mulyono melakukan politik dinasti, membuat Deddy Sitorus kelojotan dan bungkam 1000 bahasa tak berkutik. Aduh, PDIP benar-benar mematikan kreativitas daripada Deddy Sitorus. Tapi kan dinasti politik memang ada di mana-mana, Bang. Keluarga politik, yes. Oh. Dinasti politik dalam konteks dinasti politik, ya. Tetapi yang kita tentang itu kan adalah bahwa membentuk dinasti politik itu dengan menggunakan kekuasaan, dengan menggerakkan instrumen-instrumen kekuasaan, kan itu yang berbahaya. Jadi misalnya seorang gubernur mau mencalonkan anaknya bupati, dia gunakan APBN, dia gunakan APH, dia gunakan kepala desa, kan itu yang nggak boleh. Karena akhirnya pemilu kita nggak jurdil gitu loh. Jadi bukan soal dinastinya yang kita sorot, tapi penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Jadi Bang Deddy, dinasti politik tidak masalah, tapi caranya, Ya, dinasti politik cara dalam mainnya. konteks keluarga politik, misalnya keluarga Bung Karno itu keluarga politisi, misalnya, itu ya mereka dari kecil sudah bicara politik. Sama sebenarnya, ya apakah Kaisang Gibran berhak, tapi jangan bengkokin hukum untuk itu, kan gitu, sabar dong, ya toh. Kalau saya sih melihatnya di sana. Oke. Ya, Deddy Sitorus begitu sangat gebet sekali menghina keluarga Jokowi dan mengatakan kalau pendukung Jokowi dinamakan anak kodok. Ini sungguh tidak tahu malu ya. Dan sekarang kelihatannya menjadi bungkam Deddy Sitorus. Inilah orangnya. Cici, kesempatan anak-anak kodok rame di timeline kita. Ada si bapak petugas banteng. Ups. Anyway, bapak ngajak ngomong anak kodok. Emang ada anak kodok main TikTok, Pak? Rame deh jagat maya dengan buzzer-buzzer yang mempertanyakan, oh dinasti di PDI Perjuangan, bla bla bla. Tadi ini kan adalah orang yang lantang banget kalau misalnya komentarin apa yang disampaikan orang lain atau yang dilakukan oleh orang lain. Ya boleh dong, kita juga boleh ikut komentar dong tentang apa yang pada disampaikan. Hidupin dong Pak fitur-fiturnya supaya kita lebih gampang komentarin, gak usah repot-repot tuduh dulu dan manual kayak gini kan. Kalau memang berani mengomentari orang lain, harus berani juga dikomentarin oleh orang lain, Pak. Aduh, kejadian di Banten itu sudah berbulan lalu, ya sudah melalui proses mahkamah internal dan keputusan di KPU. Oke, terjadi hal-hal yang tidak benar, gitu. Akhirnya melalui mekanisme diputuskan ada pelanggaran-pelanggaran terkait pemilu. Clear itu. Jadi itu jauh sebelum insiden di Lemhanas, di mana orang itu menyerang, katakanlah mengkritik secara langsung juru bicara KPK. Jadi itu hanya panggung untuk mencari simpati publik. Kalau dipikir pakai logika, kalau Bapak bilang si Doi emang udah bermasalah dari berapa lama, kenapa Doi masih ada di acara itu? Coba deh, pikir deh. Oke, jangan tarik-tarik ke PDIP dong ya. Kalau diterusin nanti malah dia yang rugi. Kenapa nggak berani diterusin, Pak? Katanya dia yang rugi. Ya udah terusin aja, kalau emang bener ngapain takut untuk nerusin? Aneh. Lalu ada keributan nih. Katanya Romi Soekarno, ya, dinasti. Aduh, ngerti deh kita. Kagak, Pak, hidup. Lagian emang dinasti kan? Romi Soekarno itu cucu Bung Karno, anak dari Ibu Rahmawati yang pengurus Gerindra. Oke, Pak Romi Soekarno adalah anaknya Bu Rahmawati, yang juga adalah adiknya Bu Megawati. Yang artinya Pak Romi Soekarno adalah keponakannya Bu Megawati. Dan lagi pula, apa hubungannya Bu Rahmawati yang udah nggak ada dari 2021, udah beristirahat dengan tenang dibawa-bawa coba? Ada kesepakatan secara politik dan dari hati ke hati dengan yang namanya Ibu Sri Rahayu. Pikirin secara logika, mana ada orang nyalek, repot-repot nyalek, keluar duit, keluar tenaga, keluar segala-galanya, terus baru diajak ngomong hati ke hati, terus menyerahkan dengan mudahnya apa yang sudah diperoleh, kemenangan yang sudah diperoleh. Kalau misalnya tidak ada sesuatu. Beliau berkenan memberikan jalan bagi Bung Romi, ya, dan itu diizinkan oleh pimpinan partai. Karena apa? Karena dapilnya itu Blitar adalah makam Bung Karno ada di sana. Gitu. Yakin yang mengizinkan ketua partai, bukannya yang meminta ketua partai. Kan gak ada yang tahu. Yang bisa menjawab itu hanya kejujuran daripada si ketua partai sendiri. Itu udah disepakati. Terus kenapa bukan arteria dalan? Arteria dalan itu suaranya nggak nyampe. Oke? Jadi begitu Ibu Sri Rahayu menyerahkan kepada Romi Soekarno, ya otomatis karena ini adalah partai yang sangat ideologis, sangat solid, arteri dahlan tidak mengambil jatah itu.
Iya ya Pak, saya paham yang solid gitu kan, yang solid buat keluarga itu kan Pak. Lagian gini ya Pak ya, saya juga udah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan itu sedikit kontradiktif dan klise. Kenapa? Karena ketika Pak Arteria Dahlan menyampaikan hal itu bertolak belakang semua dengan apa yang dia lakukan. Pertama, kalau memang seperti itu ya dari awal aja, gak usah nyalek sama sekali. Kenapa dia harus repot-repot buang uang, buang tenaga, buang waktu, berusaha meyakinkan masyarakat untuk diberikan keyakinan, kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat. Dan ketika, walaupun dia sudah kalah, dia punya kesempatan untuk bisa menjadi apa yang dia upayakan dan usahakan itu, dia melepasnya begitu aja. Dengan alih-alih memberikannya kepada Royal Family. Oh, ini ada pernyataan darurat ya Pak ya? Tanya. Memberikan karena melayani Royal Family. Sehingga Romy Soekarno dilantik, dan itu adalah keputusan yang hebat dari kader-kader PD Perjuangan gitu. Bukan kayak si Mul gitu loh, nggak setuju, gebukin nikam gitu kan. Kalau misalnya Anda menggambarkan bahwa si Mul itu udah maksa, gebukin, nikam, nyeret, whatever you said about that, ujung-ujungnya yang jadi hakim itu rakyat. Kalau yang nih, the Royal Family, rakyat udah kasih keputusan, malah dilanggar. Coba dong bayangin, melanggar keputusan daripada hakim. Parah itu, parah. Jadi kalau nggak tahu, gak usah sok jago. Saya menghilang karena pelantikan hari ini seharian, dari tadi malam kita di karantina, oke? Bukan takut sama kalian, bacot-bacot dongo. Bentar. Pak Deddy, saya mah kagak nanya Pak Deddy itu mau dikarantina kek, mau dikurung kek, mau dikungkung kek, mau dikentongin kek, mau dikubur kek. Maaf Pak, kelepasan. Itu mah terserahnya Pak Deddy aja. Tapi kalau misalnya ya, saya melihat apa yang Pak Deddy sampaikan sebagai seorang wakil rakyat, kayaknya Pak Deddy nggak cocok jadi seorang wakil rakyat. Karena dari tata krama aja, Pak Deddy nggak punya. Enak aja ngata-ngatain orang-orang dongo. Siapapun yang nggak sepaham sama Pak Deddy, artinya Pak Deddy katakan mereka buzzer, dan mereka Pak Deddy katakan dongo. Aduh, gini kualitas wakil rakyatnya, yakin bisa mewakili rakyat dengan baik. Kalau misalnya tata krama aja nggak punya. Lagi pada nganggur deh semua. Oke, jadi kalau ada yang bilang dinasti, lihat dong gitu ya. Ini partai siapa? Ini partai rakyat, ketua umum Ibu Megawati. Ada Romy Soekarno, ya seperti kader lain. Nyalek, silakan berproses dengan Ibu Sri Rahayu. Yada. Partai rakyat, he said. Tapi kalau saya melihatnya, menurut apa yang disampaikan Pak Arteria Dahlan, ini sih partainya Royal Family. Kalau misalnya Mama mau berproses seperti apa yang Pak Deddy sampaikan, ya udah, legowo, terima kekalahan. Kalau nggak dipilih sama rakyat, nggak usah pakai acara ini itu lagi. Memang yang udah menang, yang dipercayakan rakyat, ya biarkan dong mereka menerima dan menjalankan amanat rakyat. Itu baru benar, jangan membenarkan hal yang yada. Arteria Dahlan, silakan. Saya enggak. Saya ingin keluarga Bung Karno juga di situ. Lah, itu keputusan mereka. Urusannya apa? Emang ada dipaksa-paksa? Jangan suka ngawur kalau nggak tahu, oke? Aduh, payah lu, fufafa lu semua. Oh iya Pak Deddy Sitorus, sebagai sesama manusia yang hidup di dalam kasih Allah, saya hanya ingin mengingatkan saja sebagai sesama manusia loh ya. Kalau misalnya Pak Deddy Sitorus habis bikin VT, jangan lupa lakuin sakramen tobat. Soalnya kagak ada satu VT pun yang tidak ada kata umpatan, kata benci, dan rasa benci. Itu bukannya tidak diajarkan ya oleh Kristus. Ya udah, semoga Bapak selalu sehat dan selalu damai, dan hatinya selalu dilapangkan dan hilang rasa benci dari hatinya Bapak.